Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hakim Saadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK di IAIN Madura dengan NIM 25381101087. Mata pelajaran IPAS kelas 4, materi membangun masyarakat yang beradab di Lembaga MI Raudhatun Nasihin Sulaimanan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustaz Arif. Selamat siang anak-anak semuanya. Ya, silakan duduk semuanya. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, di siang ini Pak Guru akan mengajarkan kepada kalian yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial, ya, atau IPAS kelas 4 tentang materi membangun masyarakat yang beradab. Ya, membangun masyarakat yang beradab. Jadi nanti anak-anak semuanya di sini akan Pak Guru ajarkan tentang bagaimana manusia sebagai manusia yang beradab. Ya, baik. Anak-anak semuanya sudah siap untuk kita belajar? Ya, di sini nanti akan Pak Guru memberi tahukan tujuan Pak Guru, tujuan kalian untuk belajar, yaitu nanti bagaimana arti penting hidup masyarakat secara damai dan beradab. Ya, sebelum kita akan memulai, coba Pak Guru akan bertanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan jika hidup di lingkungan yang rukun dan saling menghargai? Gimana? Tentram. Siapa lagi? Damai. Siapa lagi? Rukun. Siapa yang mau seperti itu? Saya. Ya, kita semuanya kepingin seperti itu. Ya, coba kita bayangkan banyak sekali contoh di lingkungan sekolahan kita. Teman kita tidak saling menghargai, teman kita tidak saling tolong menolong dengan teman yang lainnya. Kalau tidak saling menghargai, ada olok-olokan, iya atau tidak? Kalau tidak ada yang menghargai, akhirnya saling jotos-jotosan, iya atau tidak? Iya. Apakah itu menjadi hidup yang tenang? Ya, maka oleh karena itu mari kita bersama-sama saling menghargai, saling tolong menolong.
Saling tolong menolong. Baik, ya lanjut. Di sini Pak Guru akan memberikan contoh gambar. Ya, di sini gambar antar budaya. Ya, di sini ada yang agamanya Islam, ada agamanya Buddha, Hindu, ada yang dari suku mana ini? Batak, ada suku Aceh, ada yang suku Bali, ada dari suku Sunda. Dia lihat wajahnya mereka saling menghargai, saling tolong menolong. Akhirnya apa? Hiduplah yang rukun, bahagia, tenang, tentram, sentosa. Ada lagi. Pak Guru akan memberikan ini. Ada saling tolong menolong, saling bahu membahu. Nah, akhirnya apa? Hiduplah menjadi bahagia. Ini Bapak siapa ini? Ini siapa ini? Gini. Yang ini siapa gini? Baik, akhirnya adanya saling tolong menolong, saling bahu membahu, ya. Akhirnya terjadilah keluarga yang bahagia. Siapa yang mau seperti itu? Akan menyaksikan sebuah video di mana video ini yang mana akibatnya itu dari orang yang tidak saling menghargai. Ada beberapa suku yang tidak saling tolong menolong. Ada beberapa orang itu tidak, karena dia itu tidak menghargai, akhirnya timbullah suatu perselisihan. Yaitu Pak Guru akan buatkan video di mana? Itu yaitu perselisihan di Sampit. Nah, dengar Sampit? Ada yang belum pernah, ada yang pernah dengar di Sampit. Ya, baik, kita lihat dulu ya. Kita saksikan video berikut ini. Ya. Ya, ini dari etnis Dayak melawan etnis Madura. Adanya suatu perselisihan. Tanah Kalimantan menjadi saksi pecahnya salah satu konflik antar etnis paling berdarah dan mengerikan dalam sejarah Indonesia. Ya, paling berdarah dan paling bersejarah pada waktu itu. Tengah antara suku Dayak dan suku Madura yang kemudian dikenal sebagai konflik Sampit atau Perang Sampit. Konflik ini dapat dikatakan sebagai puncak dari ketegangan antara kedua kelompok etnis tersebut. Sebelumnya, insiden serupa juga pernah terjadi di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sambas pada tahun 1999 yang dikenal sebagai konflik Sambas. Lalu, apa yang menjadi penyebab pecahnya tragedi tersebut? Ya, apa yang terjadi penyebab tragedi tersebut? Temukan jawabannya setelah intro berikut ini. Apa akibatnya yang menyebabkan adanya perselisihan tersebut? Kita lihat sama-sama. Sebelum memasuki ceritanya, admin mau disclaimer dulu, video ini dibuat tidak bermaksud untuk menyudutkan, menyalahkan, atau membangkitkan kembali ketegangan di antara kelompok manapun. Sebagai pembelajaran, konflik semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Segala bentuk narasi yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk memprovokasi atau memicu konflik baru, melainkan sebagai pengingat akan pentingnya perdamaian. Baik, anak-anak, tadi kita sudah memperhatikan beberapa gambar, yaitu gambar kehidupan yang hidup damai, tentram, bahagia. Kemudian kita sudah melihat video mana video tadi apa? Suatu perselisihan, pertikaian, pembunuhan ya antar suku apa tadi? Suku Dayak dan suku Madura. Baik, Pak Guru mau bertanya dari kalian, perhatikan dari video tersebut. Apa toh akibatnya kok terjadi seperti itu? Siapa yang bisa jawab? Hah? Apa?
Ya. Tadi bentar itu yang bukan itu ya. Yang tadi video tadi. Yang video ini tadi kenapa kok terjadi bertumpah darahan bunuh pembunuh? Karena apa? Adanya ketidakadilan. Ya. Baik, adanya ketidakadilan. Ada lagi yang bisa jawab. Adanya apa lagi? Adanya saling menghormati. Adanya saling menghargai. Adanya perselisihan, namanya perselisih ya selisih. Ya, perselisih. Kenapa kok seperti ini? Dia gak terima, gak mau menerima. Apa itu seperti itu? Akhirnya adanya perselisihan tersebut, akhirnya timbullah gejolak amarah. Marah, akhirnya gak terima, akhirnya pukul-pukulan. Pukul-pukulan gak terima, akhirnya bunuh-pembunuhan. Akhirnya terjadilah seperti itu. Tadi adanya suatu hal yang kecil, akhirnya timbullah menjadi yang besar. Ya, peristiwa yang besar. Jelas sampai di tahun 2000 tersebut. Ya. Coba kita bayangkan, kalau di tempat kita seperti itu, kita senang atau susah? Susah. Jadi dengan demikian, dimanapun juga, ya, nah itu kita harus bisa menjunjung tinggi norma. Apa itu norma? Siapa yang tahu? Norma, apa norma? Apa? Ya, Zalfa, apa? Aturan, ya. Aturan. Di mana aturan tersebut, dimanapun tempatnya aturan tersebut, itu pasti ada. Entah itu aturan di masyarakat, entah itu aturan di dalam keluarga kita, ataupun aturan di sekolahan kita yang tercinta ini. Ya, coba satu aja Pak Guru berikan contoh aturan yang ada di sekolahan. Siapa yang bisa? Mbak Juwita? Hah? Aturan di sekolahan apa? Mengerti. Menghormati. Terus memakai baju seragam. Ya, yang lengkap. Itu salah satu, banyak sekali aturan. Saya Pak Guru minta satu, malah banyak sekali yang dia contoh aturan. Itu di sekolahan. Sekarang aturan di masyarakat. Siapa yang bisa memberikan contoh? Apa? Ya, saling tolong menolong, terus melakukan kerja bakti. Ya, itu salah satunya. Sekarang tadi Pak Guru minta contoh di masyarakat sudah, sekolah sudah. Sekarang berikan contoh norma yang ada di keluarga. Coba bisa? Apa? Menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Ya, menghormati orang tua kita, menghargai orang tua kita, membantu orang tua kita, ya. Terus ngasah, ono asah-asah disai. Tuh. Itu salah satunya. Ya, norma. Coba kalau kita tidak mentaati norma-norma, contohnya sangat mudah sekali yang kita sering lewat. Di mana? Jalan raya. Di jalan raya, kalian tidak mempunyai aturan. Melaku jalan yang tengah jalan. Ada kendaraan besar lewat. Apakah yang terjadi? Boom. Kenapa? Tabrak, saya kira gunung meletus. Boom. Baik, jadi siapa yang rugi? Kita sendiri. Terus orang tua kalian merasa rugi enggak? Susah enggak? Susah. Karena kita tidak melakukan norma-norma di dalam aturan tersebut. Ya, itu salah satunya dampaknya. Baik. Di sini nanti Pak Guru akan memberikan dengan dimanapun tempatnya kan ada aturannya. Nah, ada aturannya. Nanti Pak Guru akan memberikan soal tugas kepada kalian,
yaitu tugas kelompok ya, nanti dimusyawarahkan, didiskusikan bersama-sama. Di mana tempatnya itu pasti ada aturannya. Kalian tulis aturan tersebut. Siap? Kalian tulis aturan tersebut. Terus untuk dampak dirinya bagaimana? Diri kita bagaimana? Ya. Terus kemudian kalian tulis, nanti kalau sudah selesai nanti apa namanya? Ya. Di sini nanti kalian salah satu dari kalian membacakan hasil yang telah kalian kerjakan bersama-sama. Baik, anak-anak, ini kelompoknya nanti kalian kerja kelompok sama-sama ya. Nanti Pak Guru akan menilai semua pada waktu proses kalian mengerjakan ini. Tidur. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, 2 kali tepuk 3. Siapa masih ngantuk? Tak tepuk tangan pengokeh engko. Baik anak-anak, di situ belum ada yang nomor 1, 2, 3. Itu nanti situasinya yang ini. Ya. 1 ini di mana, Nak? Di tempat taman. 2 di rumah mau berangkat sekolah di rumah. Terus di mana ini? Di kamar mandi. Ada aturannya enggak? Ya. Terus di mana ini? Supermarket. Di sini di mana? Di sekolahan. Di sini di mana? Di jalan raya. Baik, 6 itu kalian tulis. Aturannya apa aja? Ya. Terus ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tadi ada pertanyaan, siapa yang aku dengar ada yang bertanya? Iya, namanya nama kelompok, Nak ya. Ya, nanti nama-nama kelompok sini namanya nama apa ya? Oke. Itu kolomnya ada berapa? Ada 6. Cukup ya 6 itu ya? Iya, itu ya. Sudah tahu ya? Selamat mengerjakan, Pak Guru tunggu. Nanti Pak Guru lihat. Ayo, selamat mengerjakan. Satu kolom 1 dapat minimal. Kan 1 kan tadi itu. Itu apa? Berarti peraturannya 1. Di supermarket. Yang di nomor 5 di sekolahan. Ditulisin. Ya. Yang nomor 1 siapa yang sudah selesai? Itu disuruh di sini, Pak. Itu kan di sini. Ya. Pak. Sini lagi. Lagi. Supermarket. Memakai baju yang sopan nih, memakai nang. Kenapa ini? Kenapa? Hah? Pak. Sudah selesai mengerjakan? Belum. Nah, tadi bagaimana? Kenapa kok tidak sama-sama mengerjakan? Gara-gara apa? Tayangan pulpen. Kenapa? Pulpennya dirayap punya siapa? Punya Fadli. Lah kenapa dirayap? Emang boleh? Nggak boleh ya. Terus bagaimana kalau nggak boleh? Yang salah siapa? Kamu salah ya? Siapa yang salah? Nah, kenapa kok salah? Rebut-rebutan, nah ya. Itu namanya nggak saling menghargai, saling tolong menolong. Kalau namanya tolong menolong, sama-sama mengerjakannya, oke? Ya terus sekarang ngapain? Kamunya salah. Minta maaf. Ya, sekarang ngerjakan, ayo. Jangan sampai pernah. Hah? Apa? Sudah semuanya?
Sudah? Ya, baik. Yang sudah maju ke depan dipresentasikan. Yuk, siapa yang kelompok mana? Oh ya, silakan yuk. Harus mau. Yuk. Ayo Mbak Cita yuk. Ayo. Ini yuk. Sini yuk. Semuanya, kelompoknya semuanya. Oh. Jujur-jujuran yuk. Ayo, ayo. Gak benar tapi Pak Iki. Oh, ya nanti sama-sama yuk. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ayo, yuk. Kok harus dipaksa tuh majunya? Ya, kok harus dipaksa kenapa? Yo. Ayo maju. Bisa yuk. Baik anak-anak semuanya, ini teman kalian akan mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan tadi ya. Ya, semuanya perhatikan ya. Tepuk satu, tepuk dua. Nah, silakan ya. Cara nih. Ya. Langsung kena ya Pak. Ya. 1. Di taman tidak boleh membuang sampah, tidak boleh merusak taman. 2. Di rumah bersalaman kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. 3. Di toilet umum menyiram air sesudah memakainya. 4. Di supermarket harus mengantri saat membayar. 5. Di sekolah tidak boleh bullying. 6. Di jalan raya harus menggunakan SIM, harus menggunakan helm. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Baik, selanjutnya siapa? Yuk, selanjutnya. Ya, sini. Halo. Ya, sini yuk. Ayo, selanjutnya. Ayo maju ke depan, ayo maju ke depan. Yuk, sini, ayo maju ke depan ya. Ayo. Yang sudah selesai ayo maju ke depan ya. Nah. Salah satu siapa yang mempresentasikan? Siapa? Lepas yang dibaca semuanya. Iya. Baik, sini kelompok Mbak Zalfa ya akan mempresentasikan hasil tadi pada waktu mengerjakan kelompok. Ya, silakan Mbak Zalfa. Iya. Langsung aja. Aturan ada di peraturan yang berlaku di sekolah. Iya Pak. 1. Di taman tidak boleh membuang sampah sembarangan, dilarang memetik bunga. 2. Di rumah menghargai orang yang lebih tua, menjaga nama baik keluarga. 3. Di kamar mandi jika buang air besar atau buang air kecil harus disiram. 4. Di supermarket tidak boleh memberantaki barang yang dijual. 5. Di sekolah dilarang mendadak saat ujian, tidak boleh membuli teman. 6. Di jalan raya mematuhi peraturan lalu lintas, wajib memakai helm saat berkendara. Ya, coba lihat ya. Jadi dari hasil kelompok Mbak Zalfa itu kalau di taman itu katanya tidak boleh membuang sampah, ya, sudah masuk betul, tidak boleh sampah. Kemudian kalau di rumah menghargai orang tua, ya. Terus pada waktu mau berangkat salaman dulu sama orang tuanya dengan cara cium tangannya dengan sungkem, oke. Kemudian di kamar mandi umum, ya, sebelum pada waktu kita setelah selesai memakainya itu kemudian disiram ya supaya masih terjaga kebersihannya ya, bagus. Kemudian supermarket bagaimana? Tidak boleh memberantaki barang-barang yang dari supermarket. Bagus. Terus kemudian apa? Di sekolah tidak boleh menyontek ya saat ujian dan tidak boleh membuli temannya. Bagus ya. Terus di jalan raya bagaimana? Mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, betul. Wajib memakai helm saat berkendara. Ya, bagus. Terima kasih. Belajar Pak. Tepuk tangan teman-temannya. Ya, baik. Langsung maju ya. Setelah itu langsung maju. Siapa yang membacanya? Ya. Silakan. Sini ya.
Baik, saya akan mau lihat hasil dari kelompok ini ya. Ya, terima kasih ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pengamatan kita di taman tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh bertengkar dengan orang yang ada di taman, tidak boleh merebut tempat orang lain. Jika di sekolah, membantu orang tua, menjalani perkataan orang tua, mendoakan orang tua. Di tempat umum harus sopan, menghormati orang yang lebih tua. Di supermarket memakai pakaian sopan, menghargai kasir. Di sekolah harus memakai seragam, menghormati guru, mengikuti apel pagi, memakai dasi, kasut, sepatu. Di jalan raya menghormati orang lain, diam jika ada lampu merah. Ya, baik. Kita lihat, Pak Guru lihat dulu ya. Jadi sama dengan teman yang tadi, kalau di taman itu tidak membuang sampah, ya bagus. Tidak, itu ada tambah lagi nih, tidak boleh bertengkar dengan orang yang ada di taman, ya, tidak apa-apa, bagus. Itu salah satu peraturan, ya. Terus tidak boleh merebut tempat orang lain, ya bagus ya. Kemudian kalau di rumah apa ini? Membantu orang tua, apa ini? Menjalani perintah orang tua, ya, mendoakan kepada orang tua, bagus ya. Lanjut di taman, di tempat umum itu harus sopan, menghormati orang lain lebih tua, ya. Di supermarket memakai pakaian sopan, menghargai kasir, ya. Harus kemudian di sekolahan harus memakai seragam, menghormati bapak ibu guru, mengikuti apel pagi, ya, bapak memakai dasi, kasut, sapu, ya, bagus. Terus ya, kasut, sepatu, oh iya. Di jalan raya menghormati orang lain. Diam nih, diam di. Jika ada lampu merah. Oh, diam di kolom Lampu merah. Diam di lampu merah. Maksudnya diam bagaimana? Nah, oh, maksudnya diam itu berhenti. Oh. Kalau jalan, warna apa berarti? Kalau jalan hijau. Warna jalan hijau. Ya, ini salah satu peraturan di lalu lintas. Ya, ya bagus. Apa ya? Nah, duduk nih. Sebenarnya. Ya, lanjutnya. Yuk. Yuk. Yang perempuan gantian. Perempuan. Tadi laki-laki, laki-laki, sekarang perempuan. Ya. Ya, biar adil ya. Ganti. Baca aja Bang, Mbak Nabila. Ya, dari Mbak Nabila. Ya, silakan Mbak Nabila. Yang lainnya perhatikan ya, jangan rame ya. Ya. Satu, peraturan di taman tidak boleh merusak mainan yang ada di taman. 2, peraturan di rumah membantu orang tua. 3, peraturan di toilet umum setelah membuang air kecil maupun besar harus dibersihkan. 4, peraturan di supermarket harus mengantri saat akan membayar belanjaan. 5, peraturan di sekolah harus menghormati guru. 6, peraturan di jalan raya harus menggunakan helm. Iya, baik. Melihat ya hasilnya. Oh ya, perhatian yang sama seperti itu sudah bagus, sudah tahu. Saya kira sudah tahu semuanya, sudah paham semuanya ya. Dari segi peraturan-peraturan, norma-norma yang ada berlaku di tempat manapun itu ya. Misalnya tadi ini di mana ini taman, tidak boleh merusak mainannya di taman ya. Bersama yang tempatnya Mas Mirzam tadi, membantu orang tua di rumah ya. Setelah buang air kecil maupun besar harus dibersihkan atau disiram ya, nggak dibersihkan tapi disiram juga ya. Ya begitu, baik. Kemudian harus mengantri saat akan membayar belanjaan. Iya, itu satu aturan. Kadang itu di supermarket itu ada yang nggak antri ya. Iya, langsung nyerobot ya. Nah, kalau di supermarket itu kalau nggak antri itu baik atau buruk? Kalau menyerobot itu baik atau jelek? Aturannya bagaimana? Harus budayakan untuk mengantri ya. Terus menghormati
Guru ya, terus harus menggunakan helm pada waktu di jalan raya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Saurgem. Ya, tepuk tangan. Baik anak-anak, tadi dari teman-teman kalian sudah mempresentasikan satu persatu, hampir sama ya peraturan-peraturan tersebut ya. Baik, dengan demikian maka Nana belum nanti dulu perhatikan dulu dari Pak Guru ya perhatikan dari Pak Guru ya. Dengan demikian maka Nana peraturan tersebut harus kita laksanakan ya, harus kita lakukan. Karena apa? Dengan peraturan tersebut mencerminkan diri kita menjadi anak yang disiplin ya. Dengan kedisiplinan tersebut akhirnya kita dijadikan anak yang menjadi anak yang sukses. Amin Allahumma. Dengan kedisiplinan tersebut, mentaati aturan-aturan tersebut, kita dijadikan anak yang benar-benar semuanya. Amin Allahumma. Ya, baik. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Yuk, salah satu dari teman kalian maju ke depan untuk memimpin doa mau pulang. Siapa yang mau? Ya, ketua kelas ini maju ke depan, Mas Fadli. Tasnya taruh saja ya. Ya. Di tempat duduk siap ya. Belum, ulangi lagi. Yang rapi, yang baik. Kalau belum yang rapi, yang baik, tidak akan Pak Guru mulai berdoanya. Ayo. Ini tempat duduk siap, siap. Ya. Berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallah. Baik, main duduk. Pak Guru akan memberikan satu PR. Besok dikumpulkan suatu perkataan yang harus kita lakukan untuk besok itu apa aja untuk bisa memperbaiki diri supaya bisa lebih baik lagi. Ya, paham maksudnya? Ya, kalian tulis. Saya harus begini, ya. Kata-kata saya harus begini, dan tidak akan mengulanginya lagi seperti ini. Itu ya. Baik, terima kasih dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.